Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat 5 waktu. Pengertian sholat dan hukumnya. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib atau fardu ain. Yang dimaksudkan fardu ain di sini adalah setiap muslim yang sudah mukallaf wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, pengertian wajib itu sendiri adalah sesuatu atau perintah yang harus dikerjakan. Manakala perintah itu ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan siksa atau dosa dari Allah. Syarat wajib sholat 5 waktu. Syarat wajib sholat 5 waktu yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Jika ada orang yang melaksanakan sholat, baik itu sholatnya sudah betul semuanya, baik dalam niat, gerakan, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau dia tidak beragama Islam, maka sholatnya tidak akan sah. Kemudian syarat wajib sholat yang kedua adalah berakal sehat. Yang dimaksudkan berakal sehat di sini adalah tidak hilang ingatan karena gila, pingsan, atau terkena obat bius, atau karena mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Kalau terkena hal-hal yang di atas di situ akan timbul akibat hukum sebagaimana berikut. Yang pertama, akibat hukum orang gila ya. Di sini kalau kita atau ada orang gila tidak berkewajiban, atau ketika dia gila dia tidak dosa jika meninggalkan sholat, akan tetapi jika dia sembuh dia disunahkan mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Akibat hukum orang yang pingsan ya, kalau orang pingsan tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, akan tetapi ketika dia siuman wajib mengqadha sholat atau mengganti sholat yang telah ditinggalkan. Akibat hukum orang terkena efek obat bius ya, di sini tidak terkena dosa jika meninggalkan sholat, tetapi jika dia siuman wajib mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Akibat hukum orang yang mabuk ya, kalau orang mabuk di sini terkena dosa jika meninggalkan sholat ya, karena pada umumnya orang mabuk itu pasti disengaja. Ketika dia siuman, dia pun berkewajiban mengqadha atau mengganti sholat-sholat yang telah ditinggalkan. Syarat wajib sholat yang ketiga adalah baligh. Jika kita telah memasuki akil baligh, kita berkewajiban melaksanakan sholat. Namun jika ada anak-anak yang masih kecil ya, belum mumayyiz, dia melaksanakan sholat, itu sholatnya sah-sah saja. Cuman di situ sholatnya hanya sebagai pembelajaran, biar nanti ketika dia tiba waktu baligh atau tiba waktu akil balighnya, dia sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan baik. Syarat wajib yang keempat adalah telah sampai dakwah Islam. Yang dimaksudkan telah sampai dakwah Islam di sini adalah kita semua sudah tahu tentang ajaran-ajaran agama Islam atau bagaimana cara melaksanakan sholat dan lain sebagainya ya. Tapi saya yakin untuk saat ini itu semuanya sudah sampai dakwah Islam. Kenapa? Karena dakwah yang namanya dakwah sekarang ini tidak harus bertatap muka. Tapi ketika kita melihat tayangan televisi, mendengarkan apa yang ada di radio, kemudian kita mendengar atau melihat video uploadan di internet, itu semuanya sudah masuk kategori dakwah Islam. Untuk saat ini itu daerah-daerah pelosok sudah ada yang namanya internet, maka dari itu semua sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat yang kelima adalah melihat atau mendengar. Yang dimaksudkan dengan melihat atau mendengar di sini adalah kita tahu saat itu
sudah tiba waktu sholat. Ya. Kalau kita tidak bisa melihat atau tidak bisa mendengar, contohnya adalah kita di atas pegunungan, ya, di atas pegunungan, di situ tidak ada orang yang kita tanya, kemudian kondisinya juga mendung, peteng, ya. Jika seandainya kita pengen mencari bayang-bayang suatu benda itu tidak memungkinkan, maka kita tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Akan tetapi seandainya di situ ada tanda-tanda yang bisa diketahui, kita mengetahui waktu sholat sudah tiba, maka kita berkewajiban melaksanakan sholat. Kemudian syarat wajib sholat yang berikutnya adalah terjaga atau tidak tidur, ya. Kalau ada orang yang ketiduran, contoh dia tidur itu mulai dari jam 7 pagi, kemudian dia bangun sore hari jam 5, maka saat waktu zuhur itu dia tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Akan tetapi ketika dia bangun di sore hari tadi, di jam 5 tadi, dia berkewajiban mengqadha sholat zuhur atau mengganti sholat zuhur, dalam artian sholat zuhur dikerjakan pas waktu asar tadi, ya. Sholatnya berarti double, sholat zuhur kemudian sholat asar. Syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama adalah suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syarat sah sholat yang kedua adalah badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci dari najis. Itu sudah jelas, ya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, perlu kalian ketahui untuk aurat laki-laki yaitu mulai dari pusar. Pusar itu apa? Pusar itu adalah udil, ya. Mulai dari udil sampai lutut itu adalah aurat laki-laki. Sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, untuk telapak tangan itu batasannya adalah kedua tangan kalian itu disatukan. Lah yang tidak kelihatan itulah yang namanya telapak tangan. Yang masih kelihatan itu sudah tidak masuk kategori telapak tangan. Kemudian syarat sah sholat yang berikutnya adalah menghadap kiblat. Seandainya kita sholat kok berlawanan, dalam artian kita sholat tidak tahu arah, ya, mungkin menghadap ke utara, kita sholat di tengah-tengah kita sholat tadi ada orang yang menegur, hei kamu sholat kok menghadap utara, ya, itu sholatnya batal atau sholatnya tidak sah. Maka kita berkewajiban melaksanakan sholat lagi, yaitu nanya arah kiblat yang sesuai saat itu. Kemudian telah tiba waktu sholat, tidak mendahulinya. Contoh, ya, kalau kita bangun tidur, ya, mungkin pas waktu mati lampu, ya, mati lampu, HP ini drop, kemudian di situ tidak punya jam, kita bangun kok gelap, kemudian kita sholat zuhur. Tiba-tiba baru selang beberapa menit kamu mendengar azan atau masjid mengumandangkan sholat zuhur, maka kamu berkewajiban melaksanakan sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena sholat yang sudah kamu lakukan tadi belum tiba waktu sholat, dalam artian masih mendahului waktu sholat zuhur, maka kita berkewajiban untuk sholat zuhur lagi. Rukun sholat 5 waktu. Rukun itu apa? Rukun itu adalah perbuatan atau perkataan dalam sholat yang wajib dilakukan. Manakala ditinggalkan maka sholatnya tidak akan sah. Nah, rukun sholat yang pertama adalah niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, ya. Di sini berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri maka kita bisa sholat sambil duduk. Kalau kita tidak mampu duduk maka kita bisa sholat sambil berbaring, ya, sambil tiduran. Kalau tidak mampu berbaring maka kita pun bisa melaksanakan sholat sambil terlentang. Kalau kita sudah tidak mampu melaksanakan sholat seperti itu, maka kita
diwajibkan untuk disolati ya. Kemudian yang berikutnya, rukun sholat yang berikutnya adalah membaca takbiratul ihram ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, rukun yang berikutnya adalah ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah tenang atau diam sejenak ya. Diamnya itu ya seukuran kita membaca tasbih ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Itu adalah jarak diamnya orang tumak ninah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah iktidal dengan tumak ninah. Kemudian rukun yang berikutnya adalah sujud 2 kali dengan tumak ninah. Rukun yang berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Setelah itu rukun yang berikutnya adalah duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca salam yang pertama. Yang terakhir adalah tertib ya. Untuk salam yang pertama itu adalah rukun, salam yang kedua masuk kategori sunnah. Sunnah dalam sholat ya. Sunnah sholat itu merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Nah, untuk sunnah dalam sholat itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sunnah ab'ad dan yang kedua adalah sunnah hayat. Nah, yang mana sunnah ab'ad di sini adalah sunnah dalam sholat yang apabila dilupakan atau lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Contohnya adalah tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi pada tasyahud awal, kemudian membaca sholawat atas Nabi, atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca kunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan. Itu adalah sunnah ab'ad. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan atau suatu perbuatan dalam sholat yang apabila terlupakan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, yang termasuk kategori sunnah hayat adalah mengangkat tangan ya, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali, itu adalah takbiratul ihram. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pas waktu kita sendakep itu ya. Memandang ke tempat sujud. Kemudian yang keempat adalah tawajuh atau membaca doa iftitah. Doa iftitah itu apa? Doa iftitah itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ila akhirih. Kemudian yang berikutnya adalah tumak ninah, diam sejenak. Kemudian yang berikutnya membaca amin pas waktu kita membaca sholat Al-Fatihah. Jadi di situ aminnya, lafadz aminnya itu masuk kategori sunnah hayat. Tapi kalau Al-Fatihahnya itu termasuk rukun sholat. Jadi seandainya kita sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai situ juga nggak masalah. Tapi lebih baiknya kita baca amin. Kata-kata atau kalimat amin itu masuk kategori sunnah hayat. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian kita membaca surat pendek. Surat pendeknya itu masuk kategori sunnah hayat ya. Manakala kita tidak membaca surat pendek juga tidak apa-apa, tapi lebih baik kita membaca surat pendek tersebut. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam ya.
bagi makmum ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama saat sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Jadi mengeraskan suara di sini adalah membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, kemudian bacaan takbir. Nah, itu ketika di malam hari kita disunahkan untuk keras, tapi kalau di siang hari disunahkan pelan ya. Di situ maka disebutkan sholat maghrib, isya, dan subuh. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah membaca takbir intikol ya. Takbir intikol itu apa? Takbir intikol itu adalah takbir yang dibaca setiap kita mau mengganti gerakan sholat ya, setiap gantian gerakan ya. Ketika kita mau rukuk membaca Allahu Akbar. Ketika kita bangun rukuk sami Allahu liman hamidah. Ketika kita mau sujud Allahu Akbar. Itulah yang dimaksudkan dengan takbir intikol ya. Untuk takbir yang bagian pertama itu namanya takbiratul ihram. Nah, takbir selain takbir yang pertama itu namanya takbir intikol ya, atau takbir yang dibaca setiap ganti gerakan. Kecuali rukuk ya, kalau kita rukuk membaca bangun dari rukuk itu kita membaca sami Allahu liman hamidah. Sunnah hayat yang berikutnya adalah duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut ya. Duduk iftirosh ini kita lakukan manakala kita melakukan tahiyat awal ya, duduk tahiyat awal dan duduk di antara sujud itu adalah duduk iftirosh. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghambarkan kaki kiri ke depan ya, di bawah kaki kanan dan duduk di atas tanah ya. Untuk duduk tawarruk ini kita lakukan manakala kita tasyahud akhir atau tahiyat akhir ya. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah duduk sebentar setelah sujud kedua sebelum berdiri. Sunnah hayat yang berikutnya adalah mengucapkan salam yang kedua ya. Untuk mengucapkan salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah hayat. Untuk salam yang pertama rukun, salam yang kedua sunnah. Jadi seandainya kita itu sholatnya sambil menahan kentut ya, baru salam pertama assalamualaikum warahmatullah, kita kebrojolan tut, jangan lakukan salam yang kedua, kita langsung selesai, maka sholat kita sah. Tapi kalau kita tut kok kemudian mengucapkan salam yang kedua, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena kita masih melakukan sunnah dalam sholat. Ya, lebih baiknya kalau ada kejadian seperti itu ya, habis salam pertama tut, kemudian kita berhenti sholat. Jangan lakukan salam yang kedua, maka sholat kita sah. Tapi kalau kita melakukan salam yang kedua, sholatnya tidak sah atau batal. Kemudian sunnah hayat yang berikutnya adalah menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Jadi ketika kita salam tidak menoleh ke kanan ke kiri pun tidak masalah, tapi lebih baik kita menoleh ke kanan dan ke kiri, itu akan mendapatkan kesunahan dalam sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat adalah sesuatu yang menyebabkan sholat itu tidak sah. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat adalah satu ya, berbicara dengan sengaja ya. Berbicara dengan sengaja itu akan membatalkan sholat. Kemudian yang kedua adalah bergerak 3 kali berturut-turut ya. Ya, yang dimaksudkan bergerak 3 kali berturut-turut ini adalah bergerak sampai 3 kali dalam 1 rakaat. Nah,
Kemudian yang ketiga adalah berhadas. Ya. Seandainya kita sholat, kemudian sambil menahan kentut kok tidak bisa ditahan, kentutnya keluar, maka sholat kita akan batal. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, hal-hal yang membatalkan sholat yang keempat adalah meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Kalau kita meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Kalau tidak sengaja ya, kalau lupa bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka auratnya. Kemudian merubah niat. Nah, merubah niat yang awalnya mau sholat duhur, aku mau sholat duhur ya tak ganti sholat asar lah, itu tidak bisa ya. Dia akan batal sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat ya, tadi sudah saya singgung. Seandainya kita bingung, kita sholatnya menghadap utara, kemudian ada orang yang menegur, maka sholat kita tidak sah atau batal, dan kita pun bisa mengulanginya lagi dengan arah kiblat yang sudah ditunjukkan. Kemudian yang berikutnya adalah makan dan minum ya. Makan dan minum ini walaupun hanya sedikit tetap membatalkan sholat. Contoh ya, seandainya kita makan daging, kemudian daging itu ada yang menempel di gigi kita ya, kalau mau kita buang eman-eman daging, kemudian kita telan walaupun hanya sedikit, tapi itu akan membatalkan sholat. Begitu juga minum. Kemudian yang hal-hal yang membatalkan sholat yang berikutnya adalah tertawa. Kalau kita tertawa, maka sholatnya batal. Maka dari itu tolong ya, yang ada di pondok itu kalau bercanda ya bercanda, tapi jangan kelewatan. Jangan sampai ada temannya yang sholat kemudian diguyoni sampai temannya tadi tertawa, lah itu akan membatalkan sholat. Kalau ada kejadian seperti itu, maka orang yang membuat tertawa tadi akan berdosa ya. Apabila sholatnya sampai 3 kali batal, maka kita disunahkan untuk melakukan wudhu lagi. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat yang terakhir adalah murtad. Murtad itu apa? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Nah, demikianlah tadi keterangan tentang tata cara melaksanakan sholat 5 waktu. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.